ya, 11x pangkat 4 ini. Penyederhanaan ini diterangkan lagi 11 per 2 x pangkat 11 per 2 kurang 1 Pada video kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi aljabar. Dalam turunan fungsi aljabar, kita membicarakan topik-topik yang menyangkut rumus-rumus turunan dan penjumlahan selisih fungsi, turunan hasil kali dan hasil bagi fungsi, turunan komposisi fungsi, turunan kedua dan turunan ke n, serta pembahasan soal-soal yang dibicarakan dalam topik-topik tersebut. Yang pertama, kita akan bicara tentang rumus-rumus turunan, kemudian penjumlahan, dan selisih fungsi. Yang dimaksud dengan rumus-rumus turunan ada beberapa yang utama. Yang pertama mengenai fungsi konstan, turunannya adalah 0. Kedua, fungsi pangkat. Kedua rumus ini sudah dibicarakan pembuktiannya pada video sebelumnya. Turunan fungsi pangkat ax pangkat n adalah n ax pangkat n. Kemudian turunan dari penjumlahan atau selisih dua fungsi adalah fungsi ux tambah kurang vx, maka turunannya u aksen x tambah kurang v aksen x. Yang berikut adalah turunan perkalian fungsi dengan skalar. Yang diturunkan hanya fungsinya. Jadi fx kux turunannya adalah k u aksen x. Kemudian turunan fungsi perkalian dua fungsi ux dikali vx, maka turunannya u aksen x v tambah u x v aksen. Biasa kita sebut saja u aksen v tambah u v aksen. Kemudian fungsi hasil bagi, turunannya adalah u aksen v kurang u v aksen per v kuadrat. Dan yang berikut yang dinamakan fungsi komposisi. Turunannya adalah kalau komposisinya GHX kemudian digabung dengan pangkat n, maka turunannya n dikali GHX n pangkat n kurang 1, kemudian G aksen X dan HX, komposisi tiga fungsi. Selanjutnya kita akan melihat beberapa contoh soal dari rumus-rumus yang sudah diberikan. Yang pertama, untuk fungsi konstan, turunan dari 13 adalah 0. Turunan dari E pangkat B juga 0. Karena E pangkat B ini bukan fungsi berpangkat, ini hanya bilangan berpangkat. Karena E dengan B itu bilangan real, tidak ada variabel. Ini juga negatif 3 pangkat akar P, apakah akar pangkat 3 dari P itu turunannya 0. Karena akar pangkat 3 dari P itu suatu bilangan real, bukan konstanta. Nah, ini baru fungsi pangkat, ada variabel x, ax pangkat n. Turunannya n ax pangkat n. Contoh di sini kita melihat 3x pangkat 5. Turunannya adalah 15x pangkat 4. 5-nya
ditarik ke depan ini, kemudian dikurangi 1, 15x pangkat 4, 2 per x pangkat 3. X pangkat 3 dijadikan bilangan berpangkat tak sebenarnya, yaitu negatif 3. Kemudian ditarik ke depan, min 3 kali min 2, min 3 kurang 1 pada pangkatnya, hasilnya 6x pangkat 4. 3 akar x per x kuadrat. Akar x dijadikan pangkat setengah, x pangkat 2 menjadi x pangkat min 2. Hasilnya adalah 3x pangkat 1/2 kurang 4/2. Min 2 itu 4/2, hasilnya min 3x pangkat min 3/2. Sehingga hasilnya adalah min 3/2 turun kali 3x min 3/2 kurang 2. Jadi ini kurang 2/2, kurang 1 itu 2/2 menjadi min 5/2. Min 9/2 x pangkat min 5/2. Kemudian pangkat min 5/2 jadikan pangkat positif, menjadi 5/2 positif, kita uraikan menjadi 2x pangkat 4/2 tambah 1/2. 4/2 menjadi pangkat 2, pangkat 1/2 menjadi akar. Inilah hasilnya. Negatif 9/2x kuadrat akar x. Jadi di sini bentuk seperti ini adalah x pangkat 2, x 4/2 itu 2 dikali dengan x pangkat 1/2. Nah, ini x pangkat 1/2 inilah yang menjadi akar x. Selanjutnya kita akan melihat beberapa contoh soal dari rumus-rumus yang sudah diberikan, yaitu rumus penjumlahan atau selisih dua fungsi, kemudian mengenai rumus perkalian fungsi dengan skalar. Sebagai catatan di sini bahwa fungsi fx ux tambah kurang vx dapat ditulis menjadi y sama dengan ux tambah kurang vx atau y sama dengan u tambah v, sehingga notasi Leibniz untuk turunannya bisa dinyatakan dalam bentuk dy dx sama dengan du dx tambah kurang dv dx. Seperti itu. Nah, sebagai contoh di sini kita diberikan satu fungsi negatif 3x pangkat 5 kurang 2 akar pangkat 3x tambah e pangkat pi. Untuk u dipilih negatif 3 pangkat 5. Untuk v dipilih negatif 2 akar pangkat 3x tambah e pangkat pi. Akar pangkat 3x disalin menjadi x pangkat 1/3. Turunan dari u aksen yaitu negatif 15x pangkat 4. Turunan dari v aksen 1/3 kali min 2 kali x pangkat setengah dikurang 1. Hasilnya negatif 2/3 x pangkat negatif 1/2. Dan diperoleh v aksen negatif 2/3 akar x. Sehingga turunan keseluruhannya adalah negatif 15x pangkat 4 kurang 2/3 akar x. Jadi ini adalah turunan terakhirnya sesudah disederhanakan dari sini. Nah, selanjutnya masih kita membicarakan ini dengan soal yang berbeda, masih dengan dua rumus. Kita mendapat soal yang berbeda. 5/2x pangkat 3 kurang 2 akar pangkat 3x tambah x kuadrat tambah 3p. Nah, di sini kita ambil
U adalah 5 per 2x pangkat 3 sama dengan 5 per 2 x pangkat negatif 3. Sedangkan V negatif 2 per akar pangkat 3x sama dengan negatif 2x pangkat min sepertiga. Karena akar pangkat 3x menjadi x pangkat 1 per 3 dijadikan pangkat tak sebenarnya. Dan W ini di sini sudah 3 fungsi. W adalah x kuadrat tambah 3pi. Nah, turunan masing-masingnya adalah negatif 15 per 2x pangkat 4. Karena kita melihat bahwa negatif 3 ini diturunkan ke depan menjadi negatif 3 kali 5 negatif 15 per 2. X ini dikurang 1 menjadi 4. Ini 4 ya. Begitu juga ini, sepertiga masuk ke depan dikali 2x kurang 1 kurang 3 per 3 menjadi 4 per 3. Hasilnya 2 per x pangkat 2 per 3 x pangkat 4 per 3 menjadi 3x pangkat akar pangkat 3 dari x. Dan turunan dari x kuadrat tambah 3pi menjadi 2x. Pi suatu konstanta, turunannya 0. Sehingga hasil terakhir adalah, nah rumusnya menjadi panjang 3, du dx, dv dx, dan dw dx. Hasilnya negatif 15 per 2 pangkat 2x pangkat 4, kemudian 2 per 3x akar pangkat 3 dari x tambah 2x. Nah, sebagai catatan di sini ya, yang luar tadi, kalau 3 kita sudah pakai tadi, ini catatannya, turunannya menjadi 3 dan seterusnya, bisa sampai n fungsi. Berikut kita akan membicarakan tentang turunan hasil kali sekaligus turunan hasil bagi. Berikut kita akan membahas contoh-contoh soal dari materi rumus perkalian dua fungsi, yaitu ux dikali vx yang turunannya adalah u aksen v tambah u v aksen. Nah, sebagai keterangan, rumus ini dapat kita gunakan notasi Leibniz, yaitu dy dx sama dengan v du dx tambah u dv dx. Tidak ada perbedaan berarti di sini. Sehingga kita melihat contoh perkalian dua fungsi 6x pangkat 5 tambah 3x dikali x akar x kurang 2 per x pangkat 3. Kita ambil u adalah 6x pangkat 5 tambah 3x. Kemudian v aksen atau du dx adalah 30x pangkat 4 tambah 3. Jadi 5 ditarik ke depan menjadi 5 ke 6 30 pangkat 5 dikurang 1 10x ya. Nah, untuk v x akan diambil di sini adalah x akar x kurang 2 per 3 2 per x pangkat 3. Selanjutnya kita sederhanakan akar x menjadi x pangkat setengah, x pangkat 3 menjadi x pangkat min 3 dalam pangkat sebenarnya, dan hasilnya kita lihat ini. Nah, di sini turunannya kita ambil ini 3 per 2 x pangkat 3 per 2 kurang 1 menjadi ini juga 6x, karena negatif 3 kali negatif 2 menjadi 6x pangkat min 4. Nah, akhirnya kita peroleh hasil ini 32x pangkat setengah tambah 6x pangkat min 4 3 per 2 akar x tambah 6 per x pangkat 4.
Itulah Vx, sehingga Vx yang kita ambil langsung dari bentuk ini ya. Langsung kita pindahkan untuk memperoleh hasil ini. Nah, sehingga turunannya adalah V du dx tambah U dv dx. Itu kita masukkan nilai nama-nama atau fungsi-fungsi yang ada. Ini dv dx, ini adalah dv dx ya. Jadi V aksen dv dx, ini dv dx. du dx sudah ada di atas sana. Dikalikan. Kemudian kita uraikan akar X akar X dikali 30 X pangkat 4 menjadi 30 X pangkat 5 akar X dan seterusnya ini. Sesudah kurung kita buka, kita jumlahkan yang sejenis. Ini sejenis. Ini sejenis. Ini sejenis. Hasilnya 39 X pangkat 5 akar X, 15 per 2 X akar X, min 24 dari sini, min 12 per X pangkat 3, karena 6 tambah negatif 6 tambah 18 menjadi positif 12. Selanjutnya kita akan lihat hasil bagi dua fungsi Ux per Vx. Rumusnya U aksen V kurang UV aksen per V kuadrat. Dan hasil ini dalam bentuk Leibniz, notasi Leibniz adalah V du dx kurang U dv dx per V kuadrat. Vx adalah X akar X kurang 2 per X pangkat 3 X kali X pangkat setengah kurang 2 X pangkat min 3 X pangkat 30 kurang 2 X pangkat min 3. V aksen 3 per 2 X pangkat 32 kurang 1 tambah 6 X pangkat min 3 kurang 1. 3 per 2 X pangkat setengah 6x pangkat 4 kita rubah menjadi 3 per 2 akar X tambah 6 per X pangkat 4. Nah, nanti ditanyakan di mana langkah yang tidak dimengerti. Y 6x pangkat 5 tambah 3x per akar X kurang 2 per X pangkat 3. Ini yang dibahas. Bagian V yang agak sukar ini kita bahas di sini. Dari mana dia dapat itu? Turunannya 6x pangkat 5 tambah 3x menjadi 30x pangkat 4 tambah 3. Sedangkan V X aksennya adalah 3 per 2 akar X tambah 6 per akar X per X pangkat 4 ini. Ya. Langsung diambil, tapi sudah diuraikan di sini. Sehingga kita masukkan ke rumus yang ada. Nah, karena ini sudah cukup tempat, kita bicarakan di slide berikutnya. Ini lanjutannya masih keterangan yang sama dengan tadi. Nah, sebagai sambungan dy dx v du dx kurang u dv dx per v kuadrat. Ini kita masukkan fungsi masing-masing. Yang dimasukkan fungsi masing-masing sesuai rumus yang ada. Kemudian kita uraikan, berkalikan ini kedua fungsi, ini kedua fungsi, selisihnya yang sejenis kita satukan, ini menjadi kurang, ini sejenis, ini juga sejenis, dan seterusnya. Ya, kita peroleh hasil
seperti ini yang cukup rumit. Perhatikan, diteliti baik-baik, jangan sampai salah. Ini tidak bisa disatukan walaupun ada akar, karena ini pangkat 1, ini pangkat 5. Hasilnya seperti ini, yang kuadrat. Kalau sudah sampai di sini sebenarnya sudah cukup ya, tapi seringkali disuruh untuk mengerjakan lebih lanjut, dan hasil terakhir ini ya yang kita peroleh. 21x pangkat 5 akar x kurang 32x akar x kurang 92x kurang 24 per x pangkat 3 per 9 per 4 x tambah 18 akar x per x pangkat 4 tambah 36 per x pangkat 8. Uraikan ini pakai penjabaran dari kuadrat. Berikut kita bicara mengenai komposisi, turunan komposisi fungsi. Ada rumus yang sudah diberikan pada awal video, yaitu fx sama dengan buka kurung GHX tutup kurung pangkat n, dan turunannya n diturunkan GHX n kurang 1 sebagai pangkat, baru G aksen HX, kemudian HX HA aksen X ya. Nah, sebagai keterangan ini juga dapat kita gunakan untuk limit, maka hasilnya adalah dy dx sama dengan dy du dikali du dx. Jadi ada yang kita gunakan sebagai u. Sini sebagai contoh, fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 5x kuadrat tambah 3x kurang 2 pangkat 7. Ux 2x pangkat 3 kurang 5x tambah 3x kurang 2. Du dx adalah 6x kuadrat kurang 10x tambah 3. Kemudian y berubah menjadi fungsi dari u pangkat 7, sehingga dy du adalah 7u pangkat 6. Dan turunannya dy dx adalah dy du dx, maka hasilnya 7u pangkat 6 dikali 6x kuadrat kurang 10x tambah 3. Nah, u ini disalin ke dalam u yang ditetapkan tadi. Menjadi 7 kali 2x pangkat 3 kurang 5x kuadrat tambah 3 kurang 6 dipangkatkan 6 dikali 6x kuadrat kurang 10x tambah 3. Sudah cukup. Berikutnya kita akan membahas fungsi komposisi. Fungsi komposisi ini sebagai catatan dapat kita nyatakan seperti ini, dan hasil turunan dalam bentuk notasi Leibniz adalah dy dx sama dengan dy du dikali du dx. Nah, fungsinya kita berikan contoh, fx 1 per 6x kuadrat kurang 10x tambah 3 dipangkatkan 3. U kita misalkan u pangkat negatif 3, sehingga turunannya adalah negatif 3x pangkat min 4. Sedangkan u ditetapkan u 6x kuadrat kurang 10x tambah 3, dan turunannya 12x kurang 10. Di sini f aksen ux adalah dy dx, dy du dx, dan hasilnya negatif 3u pangkat min 4 dikali 12x kurang 10. U nya diganti menjadi 6x kuadrat kurang 10x tambah 3 pangkat 4. 6x kuadrat kurang 10x tambah 3 pangkat min 4 dijadikan pangkat positif seperti ini. Nah, ini juga bisa kita kalikan ke atas, dan hasil terakhir adalah negatif 3 kali 12x kurang 10 per 6x kuadrat kurang 10x tambah 3 dipangkatkan 4. Yang negatif 3 ini bisa juga dikali ke dalam, jadi negatif 3 per 6x tambah
30. Sehingga boleh saja kita salin menjadi yang penyebutnya adalah 30 supaya negatifnya di belakang dikurang 36 ya X per yang di bawah itu tidak berubah karena sudah panjang kalau kita mau uraikan pangkat 4. Itulah fungsi komposisi, turunan fungsi komposisi yang berpangkat ini ya. Berikut kita akan membicarakan tentang turunan kedua dan turunan-turunan selanjutnya yang kita namakan turunan ke. Nah, misalkan Y adalah fx. Turunan pertama Y aksen yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Bisa ditulis dy dx, bisa ditulis f aksen, bisa ditulis df dx, bisa ditulis dx dari fx. Nah, turunan pertama kita tidak memberikan tanda di sini. Tapi untuk turunan kedua ada tanda yang kedua, ketiga, keempat. Begitu juga yang lain-lain ini. Ketiga, keempat. Ini 1, 2, 3, 4. Angka Romawi untuk Y, angka Romawi untuk F. Tapi untuk D ini kita menggunakan angka biasa. D3Y, DX pangkat 3. Jadi begini menulisnya ya. D3, D pangkat 3. D pangkat 4 dx, D pangkat n dx, nah Y, karena Y ini bisa saja kita geser ke depan, bisa saja menjadi D pangkat n per dx pangkat n dari F, nah atau fx, gitu ya, D, atau diganti Y. Bisa juga D pangkat N per D X pangkat N dari Y ya, seperti itu. Jadi ini simbol-simbol dari turunan pertama sampai turunan yang keberapa itu ya. Selanjutnya kita lihat beberapa contoh dari turunan kedua hingga turunan ke n. Misalkan fungsi Y sama dengan 8x pangkat 5 kurang 2x tambah 5. Turunan pertama diturunkan satu kali, 5 ke 8 40, 40x pangkat 4. Turunan kedua diturunkan lagi, 4 kali 40 menjadi 160 x pangkat 3. Turunan ketiga dikali 3, 480 x pangkat 2. Turunan keempat dikali 2, 960 x. Turunan kelima 960. Turunan keenam 0, karena 960 adalah suatu konstan, fungsi konstan, suatu konstanta. Turunannya 0. Nah, kita lihat beberapa pembahasan soal yang diberikan di sini. Kita akan membahas beberapa soal. Ini salah satu soal yang cukup rumit. 2x pangkat 5 dikali akar pangkat 7 dari x pangkat 3 akar x. Nah, sebagai pembahasannya, 2x pangkat 5 akar pangkat 7 dari x pangkat 3 akar x menjadi 2x pangkat 11/2. Dari mana ini? Nanti kita bicarakan sebentar. Ini tuh yang kita pakai. F aksen x 11/2 kali 2x pangkat 11/2 kurang 1. Jadi per 2 ini angka 2 dicoret, tinggal 11.
11/2 kurang 1 atau kurang 2/2 menjadi 9/2. 9/2 menjadi 9/2 menjadi 8/2 tambah 1/2. 8/2 menjadi 4. Jadi hasilnya X pangkat 4. Tinggal 1/2. X pangkat 2 menjadi akar X. X pangkat setengah. Nah, kita lihat selanjutnya keterangan dari pencarian ini. Dari mana 2X pangkat 11? Yang pertama, akar X diganti X pangkat setengah. X pangkat 3 kali X pangkat 1/2, pangkat dari perkalian ditambah, jadi 3 tambah setengah menjadi 3/2 atau 7/2. 7/2, jadi hasilnya adalah ini. 2X pangkat 5 akar pangkat 3 X 7/2. X pangkat 7/2. X pangkat 7/2 dalam tanda akar menjadi 7/2/7. Jadi bisa kita cari 7/2/7. Itu artinya 7/2 dikali 7/2 dikali 1/7. Ini coret, hasilnya adalah 1/2 atau 7/2/7. Itu artinya 7/2 bagi 7. Itu sama dengan 7/2 kali 1/7. Jadi sama saja. 2. Hasilnya adalah 1/2. Seperti itu. Nah, selanjutnya ya, 11X pangkat 4 ini. Penyederhanaan ini diterangkan lagi 11/2 X pangkat 1/2 kurang 1, itu dijelaskan di sini, diuraikan kembali. Hasilnya 11X pangkat 4 akar X. Ini ya, kita peroleh. Jadi cukup rumit untuk menguraikan itu, harus cermat. Selanjutnya kita akan membahas soal yang berikut. 2X pangkat 3 tambah 6X kuadrat kurang 2X tambah 7. Dicari turunan fungsi ditambah 2. Nah, untuk itu kita cari dulu turunan fungsinya. 6X kuadrat tambah 12X kurang 2. Kemudian F aksen X tambah 2, 6X kuadrat tambah 12X kurang 2 ditambah 2, sehingga 6X kuadrat tambah 2X. Nah, fungsi ini sebenarnya masih bisa kita sederhanakan ya. Ini kalau dikeluarkan, ini bisa menjadi 6X dikeluarkan ya, ini X, 6X, dia tersisa 6X, tinggal X tambah 2 di sini, X tambah 2, ini X ya. Selanjutnya FT, T kurang 2 dikali T tambah 1. Cari turunannya, ini perkalian fungsi. U T kurang 2, DU DT 1, V T tambah 1, DV DT 1. Sesudah kita masukkan ke rumus, hasilnya T tambah 1 kali 1, T tambah 2, T kurang 2 kali 1. Sesudah kita uraikan, kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 2T kurang 1. Nah, kalau kita lihat ini, kalau kita uraikan dulu, jadi ini hasilnya T kuadrat kurang T kurang T kurang 2. Nah, kalau ini dicari turunannya, hasilnya adalah 2T kurang 1. Ini kan jadi 0. Sama hasilnya.
Jadi bisa diuraikan lebih dahulu, kemudian untuk yang bentuk sederhana kita bisa uraikan kemudian cari turunan atau gunakan cari turunan. Nah, yang berikut hasil bagi, fungsi hasil bagi 3x tambah 1 per 1 kurang 2x. Nah, ditanya f aksen 2, kita cari dulu turunannya. Ditetapkan U adalah 3x tambah 1, U aksen 3. V adalah 1 kurang 2x, V aksen negatif 2. Masukkan ke dalam rumus U aksen V kurang U V aksen per V kuadrat, yaitu 3 kali 1 kurang 2x kurang 3x tambah 1 kali negatif 2 per 1 kurang 2x kuadrat. Nah, hasil ini diuraikan. 3 kurang 6x kurang, karena dikali dengan 2, seharusnya ini langsung tambah. Jadi tambah 6x tambah 2. Nah, kurungnya di belakang ini tidak perlu lagi. Ini hasil yang kita peroleh. Ini 6x dengan 6x dicoret, sisa tinggal 3 plus 2, hasilnya adalah 5 per 1 kurang 2x tutup kurung kuadrat, dan bisa diuraikan menjadi 5 per 1 kurang 4x tambah 4x kuadrat. Itu soal kita bahas. Berikut Y sama dengan akar pangkat 3 x kuadrat akar x kurang x kuadrat akar pangkat 5x akar pangkat 3x kuadrat. Dicari turunannya. Nah, hampir mirip dengan pembahasan yang sudah lewat pada slide-slide yang telah dibicarakan. Di sini kita lihat dulu uraian penyerahannya. Akar x menjadi x pangkat setengah, akar pangkat 3x pangkat 2 menjadi x pangkat 2 per 3. Ini 2 tambah setengah, 2 setengah atau 5 per 2. Ini 1 tambah 2 per 3, 1 2 per 3 atau 5 per 3. Nah, x dia menjadi x per 2 per 3 menjadi x per 6. X pangkat 5 per 6. X kuadrat 3 per 5 per 5, 3 per 5 per 5 berarti 3 per 5 kali 1 per 5, coret 5 tinggal 1 per 3. 1 per 3 tambah 2 menjadi 3, 6 per 3 menjadi 7 per 3. Ini yang kita pakai ya untuk menurunkan selanjutnya. Jadi ini x pangkat 5 per 6 tambah x kurang x pangkat 7 per 3 diturunkan 5 per 6 x pangkat 5 per 6 kurang 1 kurang 7 per 3 per x pangkat 7 per 3 kurang 1 5 per 6 x pangkat 1 per 6 min 7 per 3 x pangkat 4 per 3 kurang 3 per 3. Ini hasilnya 5 per 6 kali 1 per x pangkat 6 kurang 7 per 3x kali x pangkat 1 per 3 5 per 6. Kemudian kita sederhanakan 5 per 6 ini menjadi 5 per 6 akar pangkat x, akar pangkat 6 dari x. Ini juga menjadi 7 per 3x akar pangkat 3 dari x. Ini sampai di sini sebenarnya sudah cukup. Ini hanya penyederhanaan saja. Ya. Demikian pembahasan beberapa soal. Maka pembahasan soal-soal lanjutan dan yang lebih mendalam, tentunya lebih sulit, lebih rumit, akan dibahas tersendiri pada video yang berikutnya, karena akan memakan waktu panjang jika disambung terus pada video ini. Berakhirlah sudah
pembahasan materi pada video ini dan nanti bersambung pada video yang selanjutnya. Terima kasih.